Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru kita nikmati hari ini. Dan mari sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan renungan pagi hari ini saya beri judul Pemeran Natal. Di musim Natal seperti ini, baik itu di gereja maupun di sekolah, biasanya akan menampilkan drama Natal sebagai acara yang dinanti-nantikan banyak orang. Tokoh-tokoh yang diperankan antara lain seperti Maria, Yusuf, Elizabeth, Zakaria, para gembala, para majus, pemilik kandang, bahkan bintang, dan bahkan kawanan domba pun sering diperankan. Biasanya anak-anak sekolah minggu menjadi pemerannya dan sangat menyenangkan melihat drama Natal. Setiap tokoh Natal di atas memiliki perannya masing-masing. Namun di balik kisah Natal, apakah kita pernah bertanya, mengapa Tuhan memilih para gembala, bukan pemilik penginapan atau pemilik kandang, untuk menyaksikan berita dari malaikat dan menjadi saksi mata kelahiran juru selamat? Bukankah akan lebih mudah diterima orang ketika cerita itu diceritakan kembali? Mengapa Tuhan memilih orang majus yang jauh, bukan orang-orang yang dekat seperti ahli Taurat? Mengapa harus memilih orang yang harus membuat perjalanan ribuan kilometer untuk menjumpai raja yang dijanjikan, bukan orang lokal yang sudah paham betul nubuatan tentang kelahiran Mesias? Dan mengapa juga Tuhan memilih Zakaria dan Elizabeth sebagai pasangan yang sudah sepuh dari para imam, bukan para imam yang masih muda, masih bugar dan produktif untuk menjadi keluarga yang membesarkan Yohanes Pembaptis yang akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias? Dalam perenungan saya, sikap hati orang-orang inilah yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi respon saat mereka mendapat berita dan amanat dari Tuhan. Para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Orang Majus ketika tiba di kandang, bukan di istana, sangat bersuka cita lalu masuk ke dalam rumah, lalu mereka melihat bayi Yesus, kemudian membuka tempat harta bendanya, dan mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik. Dan begitu juga tokoh Natal lainnya yang menunjukkan sikap yang taat dan setia melakukan peran mereka masing-masing. Dengan hikmat Tuhan yang tak terbatas, Ia telah memilih sekelompok orang yang tepat untuk mempercayakan kabar terbesar tentang keselamatan. Orang-orang yang rendah hati serta taat itu menerima kabar baik kelahiran Yesus dan juga melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan. Mereka menjalankan perannya yang diberikan Tuhan sebagai ibu yang melahirkan, sebagai ayah yang membesarkan, sebagai pemberita kabar, sebagai pembawa persembahan. Semua menjadi satu rangkaian penggenapan rancangan agung Tuhan. Apa pelajaran dari peran para tokoh dalam kisah Natal bagi kita orang percaya masa kini? Terkadang mungkin ada orang yang merasa terlalu sederhana atau kurang dalam banyak hal untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mungkin juga ada orang yang merasa terlalu berat dan tidak mengerti banyak hal untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Atau juga ada orang yang merasa terlalu tua atau terlalu lemah untuk melakukan bagiannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Dari kisah Natal, kita belajar bahwa Natal memberikan pengharapan bagi setiap orang yang menerima dan meresponi panggilan Tuhan, tidak peduli apa kelemahannya, usianya, dan apapun itu yang bisa menjadi batasan. Kondisi dan situasi mereka bukan menjadi penghalang, tapi sikap hati dan iman mereka lah yang menjadikan mereka berubah dan bisa melihat rencana Tuhan yang mulia serta menjadi berkat bagi seluruh bumi. Setiap orang percaya memiliki peran khusus dalam menggenapi rencana Tuhan. Dari kisah-kisah dalam Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan senang dan sering melibatkan manusia untuk mewujudkan rencangannya. Manusia diajak untuk berpartisipasi, bukan berdiam diri. Mari kita melakukan peran kita sebagai baik orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai mahasiswa, atau apapun itu peran kita dengan dasar bahwa kita melakukannya dengan pengharapan agar kehendak Tuhan yang baik dan mulia itu nyata melalui hidup kita. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami menikmati berkat Tuhan yang baru di pagi ini, dan kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan, tapi juga Engkau memanggil kami melakukan peran kami masing-masing yang saat ini sedang kami jalankan. Kuatkan kami untuk melakukan bagian kami masing-masing dalam kehidupan ini, karena kami percaya seperti kata firman-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau berada dalam kehidupan kami, memakai kehidupan kami untuk rancangan Tuhan yang baik dan indah bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami rindu hidup kami boleh memberi arti bagi rancangan Tuhan, tergenapi baik bagi kami maupun bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap keluarga, bagi setiap para mahasiswa, pekerja. Setiap kami diberikan hikmat, kemampuan, sukacita, damai sejahtera dalam kami melakukan peran dan pekerjaan kami masing-masing di hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.